Darmono Tulaka, spesialis penyakit dalam. Dan juga terdapat pemateri yang ketiga, yaitu Nurse Rina Mardiana, yang merupakan perawat di Rumah Sehat Rakyat atau RSR virtual. Baik, sebelum memulai, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mawar Rahmi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Pada sore ini mungkin langsung saja kita akan membahas tentang tips bagi penderita diabetes maupun tips selama berpuasa. Nah, di sini karena kita memiliki 3 pemateri yang sangat spesial, jadi kita akan mulai dulu dari yang pertama ada dari Prof. Dan untuk durasi pemberian materi itu kurang lebih 20 menit. Baik, di sini langsung saja saya izin persilahkan kepada Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSI, Magister Kesehatan. Baik, kepada Prof. dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri Bapak Dr. Budi Darmono Tulaka, spesialis penyakit dalam. Yang saya hormati Nurse Rina Mardiana, perawat dari Rumah Sehat, dan adik moderator Mawar Rahmi, serta seluruh hadirin ada dalam Zoom meeting ini, mahasiswa kedokteran, dan semuanya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Lapor Sehat yang telah mempercayakan saya untuk memberikan materi pada hari ini yang terkait mengenai tips puasa aman dan sehat bagi penderita diabetes mellitus. Ya, tentu sore ini saya kira lengkap semua ya. Ada dokter, ada juga perawat, dan saya di Prodi Gizi, tetangganya Pak Dr. Budi Darmono ya. Ya, baik. Kita berharap banyak bahwa pada saat kita berpuasa, tentu kita harapkan tubuh kita tetap sehat dan bugar, baik kepada orang yang sehat maupun orang yang menderita penyakit tertentu, termasuk penderita diabetes mellitus. Ya, slide. Saya kira saya sendiri yang mengawali nih. Ya, tolong slide-nya. Ya, saya punya slide ini cuma 9. Jadi ada pengantar, perubahan fisiologis saat berpuasa, komplikasi penyakit diabetes mellitus, dan upaya menurunkan risiko komplikasi, dan juga penutup presentasi. Saya kira materi saya ini akan beririsan Ya kan, Pak? Materi dari Pak Dr. Budi ya. Terus. Ya, jadi saya kira pada saat kita berpuasa ada serangkaian perubahan fisiologis dalam tubuh. Yang pertama tentu ada perubahan metabolisme energi, ada perubahan hormonal, dan ada perubahan pada organ tubuh. Selanjutnya. Ya, saya kira ini hubungannya dengan metabolisme energi. Jadi pada fase 1, 8 jam pertama, tentu tubuh akan menggunakan glukosa dari bahan makanan yang kita makan pada saat terakhir, yaitu pada makan sahur. Setelah glukosa habis, maka tentu tubuh akan memulai memecah glikogen yang ada dalam hati, yang biasa disebut dengan glikogenolisis, adalah artinya pembentukan glukosa dari glikogen dalam hati. Kita ketahui bahwa pada saat kita berpuasa itu hanya sekitar 12 jam, ya, 13 jam. Jadi pada fase kedua ini tentu sudah akan ada, mungkin sudah kelaparan ya. Tubuh beralih ke pembakaran lemak. Jadi pada fase pertama ini saya sampaikan lagi bahwa 6 jam sesudah makan itu biasanya kita sudah mulai lapar, jam 12 lapar. Kemudian tidak lama kita muncul energi lagi, itu saya kira hasil dari proses glikogenolisis ya, yaitu pembentukan glukosa dari glikogen dalam hati. Kemudian setelah 8 jam, ini sudah sangat lapar. Ini karena maka tubuh beralih kepada pembakaran lemak. Dan di sini
Ini merupakan sinyal di sini karena sudah terbentuk keton. Keton ini adalah kita khawatirkan nanti akan terbentuk ketoasidosis ya. Ini saya kira yang berbahaya. Ini artinya bahwa glukosa ini sudah hampir habis, sehingga hanya lemak yang diubah menjadi keton yang sudah dapat digunakan oleh otak. Otak ini sangat perlu dengan glukosa, sehingga segala sumber daya ini sudah diurai lemak jadi keton. Kemudian tentunya akan ada penurunan kadar insulin karena glukosa pasti turun sudah, dan terjadi peningkatan hormon glukagon. Ya, hormon ini akan merubah glukogen menjadi glukosa dalam hati. Kemudian pada fase ketiga, saya kira ini sudah kelaparan, sangat lapar. Ini sudah 16 jam ini. Ini maaf, ini kalau ini bukan berpuasa lagi, tapi ini sudah kelaparan nih. Ini artinya sinyal bahwa tubuh dalam keadaan bahaya. Tubuh sudah memulai memecah protein. Karena sumber daya yang lain sudah, saya kira sudah hampir habis. Kalau protein sudah digunakan sebagai sumber energi, berarti sinyal bagi tubuh bahwa tubuh dalam keadaan bahaya. Karena protein ini sesungguhnya bukan sumber energi utama. Dia adalah pembangun sel-sel. Nah, di sini terjadi proses gluconeogenesis, artinya pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Nah, inilah yang nantinya kita pasti akan kurus sudah. Karena massa otot sudah akan berkurang karena kelaparan sudah terlalu lama. Karena tidak ada juga orang puasa sampai 16 jam ya, kecuali mungkin di Eropa ya. Ya, terus slide berikut. Halo? Masih jelas suara saya? Masih, Prof. Ya, baik. Ya, saya kira tentu ada perubahan hormonal tadi ya. Tadi sudah sampaikan pembentukan hormon glukagon. Ini meningkatkan glukosa darah setelah memecah glukogen. Kemudian kemungkinan berikut adalah perubahan pada organ. Sistem pencernaan lambung dan usus beristirahat. Tanda kutip ya. Memberikan waktu bagi organ ini untuk memperbaiki diri. Saya kira inilah tujuannya kita berpuasa, bahwa kita harapkan bahwa organ-organ ini berfungsi secara efektif, karena tidak lagi bahan makanan yang lain diurai selain yang diperoleh pada makan sahur. Sinilah sesungguhnya tujuan khususnya daripada berpuasa ya, memberikan kesempatan bagi organ untuk bekerja efektif. Ya, saya kira ini nanti Pak Dr. Budi yang terkait mengenai sistem kardiovaskular ya. Ya, kemungkinan kalau kita berpuasa lama, tentu tekanan darah juga akan turun, dan juga detak jantung akan berpengaruh. Terus, ya, disinilah pentingnya bagi penderita diabetes mellitus perlu konsultasi dengan dokter sebelum berpuasa. Nanti dokter tentu akan menunggu hasil analisis daripada glukosa darahnya. Kemudian dari situ saya kira nanti Pak Dr. Bojo akan menyampaikan bahwa tentu akan dikasih obat anti diabetes, saya kira ya sesuai dengan saya kira ada pengetahuan dosis sana. Ya, tentu nanti dokter akan menentukan apakah orang ini bisa berpuasa atau tidak. Apakah dia tidak mengalami hipoglikemia atau hiperglikemia. Ya, khususnya nanti orang yang hubungannya dengan gula darah, bagaimana fungsi ginjalnya dan lain. Berikut, jadi saya kira ada nilai ya, nilai normal dari gula darah sewaktu tanpa puasa, ya kurang dari 200 mg per desiliter. Kemudian pada saat berpuasa itu kurang dari 126 mg per desiliter. Terus, ya saya kira ini yang kita khawatirkan ya. Ya, komplikasi diabetes mellitus saat berpuasa. Ya, khususnya diabetes tipe 2. Ya, ini saya kira hipoglikemia. Ini hubungannya dengan
kadar glukos darah yang rendah, dan hiperglikemia ini yang tentu tinggi, dan kemungkinan juga akan terjadi dehidrasi, dan biasa juga terjadi trombosis ya. Baik, berikut. Ya, tentu penyebab hipoglikemia atau kadar glukosa rendah bisa boleh jadi karena perubahan pola makan, mungkin sahur terlewatkan, mungkin juga lambat berbuka puasa. Ya, makanya sebenarnya berbuka puasa itu disegerakan kalau sudah masuk waktu. Kemudian sahur diharapkan menjelang imsak ya, baru kita bisa sahur. Kemudian kemungkinan juga porsi makanannya rendah. Kemungkinan juga penggunaan obat penurun gula darah juga berlebihan. Dan mungkin juga karena aktivitas fisik yang juga berlebihan. Aktivitas fisik yang diharapkan sesudah buka puasa atau setelah makan sahur dengan tentu aktivitas yang ringan ya. Kalau hiperglikemia ya tentu apa yang dimakan pada saat makan sahur. Tentunya pada saat kita makan sahur kita diharapkan mengonsumsi bahan pangan yang indeks glikemiknya lebih rendah. Indeks glikemik adalah merupakan ukuran cepatnya suatu bahan pangan menaikkan glukosa darah setelah bahan pangan tersebut dikonsumsi. Ya, saya kira banyak ya yang mempunyai indeks glikemik rendah. Ya, bisa dari biji-bijian, beras merah, jagung, oatmeal, dan lain-lain. Kemudian konsumsi serat yang berkurang, yang kurang, ini makanya kita harapkan pada makan sahur diharapkan mengonsumsi buah-buahan yang tentunya seratnya tinggi. Serat ini bisa memperlambat penyerapan glukosa di usus ya dengan adanya serat. Makanya serat diharapkan kita mengonsumsi pada saat makan sahur, khususnya buah-buahan. Kemudian jangan sampai kita dehidrasi, maka juga itu akan bisa menyebabkan hiperglikemia. Terus ya, saya kira ini upaya untuk menurunkan risiko hipoglikemia dan hiperglikemia selama kita berpuasa. Tadi saya sudah di awal mengatakan bahwa perlu ada konsultasi dengan dokter. Dokter nanti akan menentukan bisa tidaknya seorang penderita ini berpuasa. Kemudian tadi pengaturan pola makan. Kita harapkan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah bahan makanan yang mengandung serat atau indeks glikemia rendah yang saya sampaikan tadi. Ada protein dan lemak yang sehat. Ya, lemak yang sehat ini contohnya adalah bahan pangan yang mengandung asam lemak tidak jenuh, baik monounsaturated fatty acid maupun yang polyunsaturated fatty acid. Kemudian dia pada sahur ya, pada saat sahur dan pada saat berbuka. Pada saat sahur kita harapkan juga yang tidak terlalu tinggi indeks glikemiknya, seperti saya kira kurma masuk di sana, yang tidak terlalu tinggi dia punya kadar gula atau gula sederhana, kita harapkan dihindari pada saat berbuka. Kemudian juga menghindari makanan atau minuman yang manis, saya kira sudah tadi pada saat sahur, karena dapat menyebabkan glukosa juga akan meningkat. Kemudian kita jangan sampai kita dehidrasi, sehingga kita diharapkan kebutuhan cairan itu masih 8 gelas. Ini saya simpulkan ini 2213. 2 ini artinya 2 gelas pada saat kita berbuka. Kemudian 2 gelas setelah salat tarawih. 1 gelas setelah pada saat kita mau tidur, dan 3 gelas pada saat kita makan sahur. Jadi tetap 8 gelas dalam semalam ya. Ya, kemudian kita harapkan juga aktivitas fisik setelah ya kalau ada sempat ya setelah berbuka dan setelah makan sahur, tentunya dengan aktivitas fisik yang ringan. Kemudian kita sedapat mungkin menghindari stres, karena stres ini dapat memicu dilepaskannya hormon stres dalam tubuh, baik kortisol
maupun adrenalin. Kalau terbentuk kortisol atau tubuh meluapkan hormon kortisol, maka akan meningkatkan ketersediaan energi, sehingga juga dapat meningkatkan produksi gula di dalam hati. Saya kira ini hubungannya dengan gluconeogenesis yang tadi, bahwa akan segera pemecahan glykogen menjadi glukosa pada saat terbentuk atau dilepaskan hormon stres termasuk hormon kortisol. Saya kira relatif sama dengan sini ya. Pada saat hiperglikemia, ya di sini kita batasi karbohidrat sederhana, ya monosakarida yang ini ya, yang mudah meningkatkan glukosa darah, contohnya gula pasir, yang bahan gula pasir. Sementara kita sebaliknya perlu banyak serat. Ya saya kira tetap, makanya kita senantiasa pandai-pandai mengelola stres, ada masalah, tidak serta-merta menjadi stres, tapi kita perlu berbagi kepada inilah perlunya kita banyak teman untuk jangan dinikmati sendiri stres itu, perlu ada komunikasi dengan orang lain. Ya, berikut mungkin sudah habis barangkali. Ya maaf, ciri-ciri daripada, oh ya, saya kira sudah ada ciri-cirinya tadi kalau orang hipoglikemia dan hiperglikemia sudah ada. Jadi kalau hipoglikemia, cirinya bisa gemetar, keringat dingin, pusing dan lemas. Kemudian hiperglikemia, ya poliuria artinya sering buang air. Kemudian haus berlebihan, sakit kepala, mulut kering, dan saya kira akan banyak dampak jangka panjang ke depan. Terus ya, kemudian kapan pasien disarankan untuk membatalkan puasa? Ya, tentu pada saat gula darah, ini maaf dari referensi yang saya dapat ini, jika gula darah kurang dari 7 mg per desiliter, ya makanya pasti akan gula darah rendah, hipoglikemia. Ya, saya kira ini akan berbahaya kalau dilanjutkan. Kemudian gula darah di atas 300 mg per desiliter, hipoglikemia ini salah satu indikator yang bisa muntah. Ya, kalau kita muntah, saya kira itu memang puasa sudah batal juga. Dan saya kira banyak dampaknya lain. Mungkin slide terakhir. Ya, saya kira ini closing saja, bahwa saya kira penderita diabetes mellitus yang ingin berpuasa tentu senantiasa saya katakan tadi bahwa perlu konsultasi dengan dokter pun juga ahli gizi. Kemudian sewaktu-waktu kadar gula darahnya dipantau, jangan sampai mengalami kadar gula rendah atau juga sangat tinggi. Kemudian pengaturan pola makan penting, bahwa perlu ada pola makan gizi seimbang, serat jangan dilupakan. Kemudian jenis makanan yang dihindari tentu yang tinggi gula. Kemudian perlu ada aktivitas fisik yang ringan. Kemudian harapannya bahwa tubuh tetap terhidrasi, tidak mengalami dehidrasi, dan juga sedapat mungkin mengelola stres dan istirahat yang cukup. Saya kira nanti berkembang dalam diskusi, jadi saya singkat saja, karena ini namanya tips, cara-cara untuk bagaimana supaya penderita diabetes mellitus tetap eksis dalam berpuasa. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tipsnya. Mungkin untuk pemateri selanjutnya bisa kita lanjutkan saja, dan untuk sesi pertanyaan nanti di akhir. Mungkin langsung saja kepada Ners Rina Mardiana, saya persilahkan, Ners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terdengarnya jelas. Oke, bismillah ya. Sebelum masuk ke materi, ya terima kasih atas kesempatannya, Prof. Untuk teman-teman dari Unpad, ya, Masya Allah, ini juga ada Profesor, Masya Allah, Pak Nurdin. Prof. Nurdin, terima kasih juga. Ada juga Dr. Budi, Masya Allah. Dan teman-teman ini kebanyakan koas, mahasiswa kedokteran semua, atau Kesmas ada juga. Satu rumpun kan ya? Di sana.
Warnanya Ada putih. mahasiswa keperawatannya di sana? Nggak apa-apa, kita kan bebas. Oke. Jangan. Ya, insya Allah ini banyak banget yang hadir. Boleh di slide-nya sambil disiapkan ya. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu di sini apa ada keluarganya salah satunya yang menderita diabetes, entah ibu, ayah, atau keluarganya yang lain atau kakek, nenek. Mungkin bisa di chat atau di raise hand misalnya, boleh. Biar nggak ngantuk ya, ini udah mau udah sore ya, pasti energinya udah low bed ini banget. Oke, ada yang keluarganya salah satu penderita DM? Ada? Nggak ada? Oke, mudah-mudahan nih edukasi kali ini kita bisa menguatkan untuk yang koas, yang lagi koas bisa memberikan edukasi buat pasien-pasiennya, untuk teman-teman yang praktek di masyarakat juga ya. Oke, ini untuk saya diberikan materi untuk menjelaskan tentang cegah komplikasi DM saat berpuasa di bulan Ramadan. Oke, next aja. Saya Rina Mardiana, saya nurse di RSR ya, Rumah Sakit Rakyat. Ini sifatnya gratis dan virtual di Lapor Sehat. Adalah izin saya mengenalkan tentang RSR dulu ya sedikit. Oke, di RSR ini ada layanan kesehatan umum, kesehatan mental, layanan kesehatan perempuan, ibu dan anak. Di sana masyarakat bisa berkonsultasi, termasuk konsultasi terkait dengan diabetes mellitus sebelum memutuskan apakah perlu ke pelayanan kesehatan terdekat gitu. Jadi biasanya pasien-pasien kami adalah mereka-mereka yang butuh konsultasi secara online dulu, baru memutuskan ke pelayanan kesehatan berdasarkan anjuran dari tim nakes kami gitu ya. Nakesnya ada perawat, ada nurse, ada dokter, ada juga psikolog untuk teman-teman yang memang membutuhkan. Insya Allah di sana juga bisa gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Oke ya. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan tentang diabetes itu sendiri, oke, kenapa sih orang mau puasa gitu ya? Kita mesti tahu dulu, balik lagi ke why, the big why-nya kenapa kita puasa gitu ya. Kalau umat Muslim udah jelas ini termasuk dari rukun Islam, dan ini ada dalilnya di Al-Baqarah ayat 183. Untuk yang non Muslim, ini saya memberikan penjelasan saja ya. Oke, jadi ini dalil yang kuat gitu. Jadi seseorang nggak disebut menjadi Muslim kalau dia nggak berpuasa di bulan Ramadan gitu. Jadi memang hukumnya adalah wajib bagi setiap Muslim yang balik, yang berakal, sehat, dan mukim ya. Jadi kalau yang safar ada rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Oke. Jadi ini sewajib itu ya. Jadi sewajib itu puasa. Terus gimana dengan penderita diabetes mellitus yang gangguannya nggak cuman sedikit ya. Bahkan diabetes mellitus itu disebutnya ibu dari berbagai penyakit gitu. Oke, kita next. Next. Oke. Ini saya paparkan data dulu ya. Kenapa sih kita perlu pelajari ya? Kenapa kita penting membahas ini tuh kenapa gitu ya? Ternyata di dunia itu sendiri, di dunia tahun 2001 ya, ini saya belum dapat update-nya, ternyata sudah mencapai 537 juta orang yang menderita diabetes mellitus. Coba bayangkan ya. Sangat banyak sekali gitu ya. Dari Riskesdas tahun 2018, dan penderitanya ini 10% dari penduduk Indonesia. Entah itu tetangga kita, entah itu mungkin saudara jauh kita, pasti ada yang menderita diabetes mellitus gitu. Nah, dari IDF sendiri sudah memproyeksikan nih, penyandang diabetes itu di usia 20 sampai 79 tahun di Indonesia akan terus meningkat. Oke, kenapa sih meningkatnya? Di sini ada yang punya kebiasaan minum manis, mungkin nggak perlu puasa ya. Justru ini di di hari-hari biasa itu kebiasaan minum manis saat ini sudah tren gitu, bahkan jadi gaya hidup gitu. Bayangkan, qadarullah suami teman saya itu ada yang usianya belum 40 tahun sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Belum 40 tahun ya ini. Dan usia-usia 20 sampai 30 bahkan ada yang sudah menderita diabetes mellitus gitu. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan ini, bayangkan bagaimana negara kita gitu ya. Kalau orang-orang aktifnya ini yang di masa-masa produktifnya menderita penyakit, bahkan si ibu penyakit gitu ya. Ini teman-teman yang di pelayanan udah kebayang kalau misalnya pasien-pasien DM yang jelek-jelek gitu ya. Bukan jelek ya, maksudnya kondisi
klinisnya udah sangat buruk, itu sangat sulit gitu ya. Entah bisa beralih ke gagal ginjal, ke gagal jantung gitu ya. Jadi ini perlu kita cegah dari awal gitu ya. Dan kita harus mengetahui strong why-nya dulu sebelum kita bisa mengedukasi. Kenapa kita nakes saja juga perlu tahu gitu. Kenapa kita juga sebagai mahasiswa juga perlu tahu gitu ya. Dan Indonesia menduduki peringkat kelima. Ini bukan uh, yang kita bangga ya harusnya ya. Ternyata kita peringkat kelima di negara yang sekecil ini gitu. Memang banyak pulau ya, tapi negara kita peringkat nomor 5 gitu penderita diabetes gitu ya. Jadi kebayang sebenarnya ini sebuah peringatan gitu ya buat kita semua sebagai nakes, sebagai uh, calon nakes mungkin di sini ya, atau orang yang berperan di masyarakat gitu. Karena ternyata banyak sekali gitu ya. Oke, ini balik lagi. Terus gimana orang yang diabetes mau puasa udah wajib, tapi dia juga menderita diabetes, ada halangan gitu ya. Mungkin ini juga yang perlu kita sama-sama pikirkan gitu ya. Maksudnya ternyata nggak cuma umat Muslim, tapi nakes juga perlu memperhatikan ini. Oke, next. Oke, ini data dari Perkeni ya, tahun 2021. Nah, ternyata memang untuk penderita diabetes mellitus sendiri punya resiko yang tadi sudah dijelaskan ya sama Prof. Nurdin, beberapa sudah disebutkan gitu ya. Jadi ternyata ada hipoglikemia, hiperglikemia, ketoasidosis diabetikum, dehidrasi yang sampai juga bisa menyebabkan trombosis. Nah, untuk teman-teman ada yang sudah melihat pasien dengan ketoasidosis diabetikum di pelayanan yang koas, yang di IGD? Yaitu kalau misalnya kalau teman-teman lihat, mungkin kalau misalnya udah pernah lihat ini pasiennya bisa saja sampai penurunan kesadaran gitu. Dia nggak uh, wangi wangi ketonnya itu sangat kuat. Kalau saya ngerasa kayak fruity anggur gitu. Jadi uh, apa kasihan gitu ya. Maksudnya bahkan dia bisa nggak ngenalin penurunan status mentalnya, penurunan kesadaran gitu ya. Jadi ini sebenarnya hal yang perlu kita hindari. Oke. Oke, bisa. Oh ya, dan ternyata oh ya, oke, sebelum ya, sebelum nextnya. Jadi untuk menentukan seberapa besar risiko ini terjadi sama seorang penderita DM, kita bisa mengelompokkannya menjadi salah satu di antara 4, yaitu di risiko sangat tinggi, tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Jadi ini yang perlu kita juga ketahui. Ternyata nggak semua loh pasien DM ini berisiko mendapatkan DM nih ibu kalau puasa nanti takutnya begini, jangan sampai seperti itu ya, karena sebenarnya kita bisa mengelompokkan pasien-pasien DM kita dulu gitu ya. Oke, lanjut. Next. Oke, ini tadi sudah ya komplikasinya berdasarkan Perkeni tadi ada hiperglikemia, hipoglikemi, diabetes ketoasidosis, dehidrasi, dan trombosis. Oke, next. Saya nggak bahas terlalu teori ya, karena insya Allah ini teman-teman belajar pasti di kampus ya. Apa hipoglikemia ini tadi sudah disebutkan juga, dia kadar biasanya yang perlu kita sorot apa sih? Yang perlu kita ngeh ini apa sih gitu ya? Entah munculnya pas di keluarga kita apa nih yang perlu diperhatiin ya. Jadi kita mesti lihat gejala-gejala yang muncul. Mungkin kayak gemeter, pusing, bingung, ngantuk. Nah, itu mungkin yang mulai kelihatan. Kalau bisa sih jangan sampai separah itu ya. Kalau misalnya udah tanda-tanda mengarah ke sana, entah mau dikonsultasikan ke dokter, ke tim nakesnya, dokter yang merawat, atau perawat, keluarga gitu ya, itu bisa juga konsultasikan apa yang perlu dilakukan. Apakah si pasien ini sudah sebaiknya berbuka puasa? Nah, itu sebenarnya balik ke situ. Karena untuk penderita DM ini gamblingnya adalah di situ. Apakah mau dipaksakan berpuasa atau tetap berbuka puasa kayak gitu ya. Nah, ini biasanya hipoglikemia ini mungkin terjadinya saat berpuasa karena kondisinya si pasien adalah tidak makan selama 12 sampai 14 jam ya. Jadi ini yang bisa terjadi di masa-masa puasa. Berbeda dengan hiperglikemia gitu ya. Hiperglikemia ini terjadi justru saat berbuka puasa. Karena dengan kondisi lapar seharian, kayaknya nggak cuma pasien penyakit DM ya. Siapa yang di sini kalau buka puasa kayaknya nyomot sana, nyomot sini, jajan sana. Kayaknya nggak cuma pasien DM ya. Saya sendiri gitu ya.
kayaknya wah ini enak bagian ini udah makan nasi, makan es buah nih, es buah dengan susu kental manisnya yang banyak gitu. Terus juga habis itu, oh ada cemilan gorengan, gorengan habis itu makan nasi, belum makan mie gitu ya. Jadi bayangkan lonjakan gula darahnya yang bisa meningkat tajam di dalam waktu singkat itu bisa menyebabkan pasien DM-nya mengalami hiperglikemia gitu ya. Oke, lanjut next. Oke, sip. Ini ada DKA atau bahasa Inggris Indonesianya diabetic ketoacidosis ya. Jadi ini kondisi sangat gawat darurat ya sebenarnya ya. Jadi kalau bisa jangan sampai nunggu sampai kondisinya terjadi gitu ya. Dia akibat kekurangan insulin yang memicu produksi asam ya. Tadi sudah Prof. Nuri sebutkan kalau si tubuh udah kehabisan nih glukosanya, makanya dia memecah asam sampai akhirnya memecah lemak untuk menjadi energi dan akhirnya kadar gula dan asam dalam darah tinggi gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak harus segera kalau bisa dibawa ke rumah sakit ya, karena khawatirnya bisa membahayakan bagi pasien. Terus yang berikutnya dehidrasi, kayak tadi ya, karena puasa panjang hari itu yang beratnya khawatirnya adalah dehidrasi ini mungkin masih wajar, tapi yang berbahaya adalah ketika dehidrasi ini membuat darah mengental hingga menyebabkan trombosis. Apa akibatnya gitu ya? Ketika darah mengental itu bisa menghambat atau bahkan menghentikan aliran darah. Kebayang nggak sih kalau misalnya darah pasien DM kan sudah lambat ya, seperti pemulihan lukanya aja udah lama gitu. Bayangkan kalau ini aliran darahnya bisa terjadi hal-hal yang justru lebih berbahaya dari itu gitu ya. Oke, lanjut. Next. Oke, sip ya ini. Nah, disinilah kita perlu mengelompokkan pasien-pasien kita ada di mana gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin nakes, yang mungkin di pelayanan gitu, saya yakin mungkin Dokter Budi banyak ya pasiennya nih ya. Saya yakin dengan berkonsultasi seperti tadi Prof. Nurdin bilang, kita bisa menentukan si pasien ini masuk risiko apa sih dari awal dari dia puasa dia masuk yang mana gitu ya. Apakah dia masuk sangat tinggi, tinggi atau sedang atau bahkan rendah gitu. Jadi nggak semua pasien DM tuh ya udah karena DM ya udah nggak usah puasa, wah enak banget ya, oh DM nggak usah puasa gitu ya, kan nggak gitu ya. Jadi kita perlu mengelompokkan dan mengkaji pasien itu masuk ke kategori apa. Oke, yang pertama ini risiko sangat tinggi itu ketika pasien itu mengalami hipoglikemia berat dalam 3 bulan terakhir. Jadi sebaiknya ini diperhatikan apakah perlu sudah di warning gitu, nggak cuma pasien, mungkin keluarganya sebagai support system. Terus ada riwayat hipoglikemia yang berulang, hipoglikemia yang tidak disadari, kendali glikemik yang buruk, gitu ya, misalnya makannya nggak beraturan, terus DM tipe 1, kondisi sakit akut, terus juga ada hiperglikemia 3 bulan terakhir yang menjelang Ramadan, menjalankan pekerjaan fisik yang berat, hamil gitu. Di sini ada yang sudah pernah hamil, mahasiswa semua ya. Saya kebetulan ibu dari 4 anak gitu ya. Jadi hamil itu memang makin lama makin berat itu makin kita usia kehamilan makin tinggi gitu ya, makin tua ya makin berat gitu ya. Terus ada juga dialisis kronik untuk pasien-pasien dengan eh, gagal ginjal kronik yang sudah membutuhkan dialisis. Terus yang berikutnya ada risiko tinggi, ini sama juga, cuman mungkin dia sedikit agak lebih aman gitu ya dari sangat tinggi ke tinggi gitu ya, tapi masih tinggi juga. Hiperglikemia sedang, glukosanya 150 sampai 300, insufisiensi ginjal, komplikasi makrovaskular yang lanjut, hidup sendiri. Nah, ini pasien-pasien saya di rumah sakit Dompet Duafa, banyak pasien-pasien yang hidup sendiri gitu. Jadi ini perlu kita jadikan perhatian gitu. Gimana coba kalau misalnya hidup sendiri ya, apalagi dengan kondisi tidak mampu atau bahkan mungkin nggak ada support system ya gitu kan, itu sangat-sangat perlu diperhatikan gitu ya, menjadi warning, oh ya ini pasiennya apa, dia harus diedukasi sendiri gitu. Terus juga ada penyakit penyerta yang dapat meningkatkan risikonya, usia lanjut, juga pengobatan yang dapat mengganggu proses uh, sorry, berpikir. Oke. Terus yang berikutnya ada sedang, ini biasanya diabetesnya terkendali ya. Nah ini udah mungkin dia bisa buat berpuasa gitu ya. Sama yang terakhir risiko rendah diabetes sehat ya. Jadi di sini tanda kutip sehat ya, jadi terkontrol diabetesnya gitu ya. Saya sharing sedikit, ayah mertua saya rahimahullah sudah meninggal
Beliau penderita diabetes mellitus sudah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun. Masya Allah, sebelum beliau meninggal, beliau rutin puasa Daud. Jadi hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa kayak gitu. Jadi itu ternyata sangat membantu beliau untuk bisa menikmati hidup ya. Jadi kadang hari pas dia nggak puasa, beliau tuh makan yang kesukaan dia walaupun tetap dibatasi gitu. Tapi besoknya beliau puasa gitu. Ternyata dan itu bisa dilakukan gitu, sepanjang beberapa tahun, Masya Allah. Oke, lanjut. Oke, ini terus gimana? Ya, ini juga tadi udah disebutin ya sama Prof. Nurdin. Apa sih terus kalau udah tahu risikonya, tahu akibatnya kalau nggak terkontrol. Nah, ini kita perlu mengarahkan pasien untuk mengkonsultasikan kondisinya. Nggak cuman, ini mungkin telat ya edukasinya ya. Nggak cuman pas saat bulan puasa, tapi 1-2 bulan sebelum menjalankan ibadah puasa gitu ya, untuk dilakukan pemeriksaan lab lengkap gitu, biar tahu, oh ya ternyata aku tuh masuknya ke kondisi yang, oh ternyata boleh ya aku puasa gitu. Jadi nanti dengan si pasien itu mengetahui posisi dia, insya Allah dia bakal punya motivasi yang lebih besar gitu ya. Apalagi kalau kita yang umat muslim kan pengennya bulan puasa tuh pahalanya langsung nyampainya ke Allah gitu. Jadi kan kita masih berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat gitu, untuk bisa memaksimalkan bulan puasa ini gitu ya. Jadi harapannya pasien-pasien DM kita motivasi untuk apa ya, bukan berarti jadi tanpa tanpa oh ya yang penting puasa nih gitu, tapi tetap dengan aman gitu ya. Oke, ini sama kurang lebih kayak tadi Pak Prof. Nordin sudah sampaikan. Next aja. Oke, terus kita memantau kadar gula darah ya secara rutin. Ini rekomendasi dari Perkeni itu ada di pertengahan hari dan menjelang berbuka puasa untuk ngecek kadar gula. Tapi referensi lain yang saya baca bisa juga setelah buka, 2 jam setelah buka, eh, eh, pagi setelah sahur itu juga ada beberapa yang menyebutkan seperti itu. Makin sering dia bisa melihat, oh ya ternyata gula darah saya ini dengan makanan yang masuk, apa efeknya, kayak gitu. Tapi kayaknya sih nggak semua pasien DM senang disuntik ya. Ditusuk-tusuk terus tiap hari kan kayaknya nggak suka ya. Jadi kan kalau kita yang nusuk, kalau saya perawat sering nusuk pasien DM ya nggak kerasa. Tapi kalau buat pasien mungkin nggak nyaman gitu. Jadi ini rekomendasi dari Perkeninya di pertengahan hari, mungkin menentukan ya untuk kita udah siap belum berbuka atau enggak gitu ya. Oh masih bisa lanjut, kuat lanjut, oke, gas puasa lagi gitu ya. Terus menjelang berbuka puasa. Ini sebenarnya kalau menurut saya eh, apa menentukan juga nih. Oh iya berarti aku boleh nih makan apa gitu ya. Kalau misalnya menjelang berbuka puasa, oh ya ternyata kadar gulaku masih di bawah 120 terus masih normal lah. Oh iya berarti aku boleh nih makan sedikit nasi kayak gitu ya. Jadi nanti pasien pun bisa mindful untuk makan, nggak cuman asal makan. Oke lanjut, next yang ketiga sebelum slide terakhir. Oke, mengatur aktivitas fisik. Nah, ini olahraga ringan ya. Saya ingin sharing aja. Jadi sebenarnya bukan berarti kita yang nggak penyakit DM tuh ya udah puasa capek gitu ya. Saya termasuk yang rutin nge-gym. Jadi teman-teman kalau misalnya emang penderita DM itu bisa dilatih dari sebelum berpuasa gitu. Jadi bisa kardionya nggak yang berat ya, jangan sampai yang berat. Tapi misalnya kardio jalan kaki aja sampai di zona fat burn gitu ya. Terus misalnya juga angkat beban yang ringan aja. Gitu. Jadi angkat beban pun bisa dilakukan sebenarnya dengan melatih sebelum dari bulan puasa tadi. Dan angkat beban itu bukan berarti langsung barbel yang kuat-kuat gitu, enggak. Jadi kayak barbel 2 kilo gitu, 1 kilo, yang tadinya mungkin 5 kilo, bisa pas puasa itu diturunin jadi 1 kilo gitu ya. Jadi sebenarnya pasien itu sampai, oh iya, Bapak tuh DM, jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak bisa menikmati hidup, gimana gitu. Kebetulan kan saya kan perawat ya, jadi maksudnya saya ingin sekali pasien-pasien saya itu merasa dimanusiakan, bukan bukan lagi oh ya dengan penyakit DM jadi saya berhalangan gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Bisa asalkan kita tahu batasan dan juga kondisi kita. Itu yang perlu kita tekankan kepada pasien-pasien kita ya. Oke, terus hindari kelelahan. Jadi udah tahu nih berlebihan jangan. Berarti stop gitu. Atau ya udah buka. Secara teori beberapa jurnal yang sempat sharing sama instruktur PT saya itu sebenarnya setelah 8 jam itu sebenarnya bisa dilakuin. Cuman memang kalau untuk pasien DM ini perlu perhatian lebih khusus gitu. Dia termasuk resiko mana nih? Mungkin kalau resikonya rendah atau sedang dia bisa diusahakan untuk aktivitas fisik. Tapi
akan lebih baik kalau di setelah sahur gitu ya. Jadi kalau misalnya takutnya kalau mendekati buka puasa dia malah makin lemes. Oke ya. Oke, terus lanjut next terakhir. Oke. Ini diet dan hidrasi. Ini balik lagi ya, karena you are what you eat gitu ya. Atau juga yang sekarang tuh kita udah mulai mikir ya, yang masuk ke makanan, yang masuk ke tubuh kita itu bakal jadi apa gitu di tubuh. Ini makanya perlu si pasien ini kita ingatkan gimana sih makanan yang baik gitu ya. Kayak tadi Prof. Nurdin sudah menjelaskan harus banyak seratnya, harus cairannya juga tadi udah 2, 2, 3, 1 ya. Benar ya. Oke, jadi memang diingatkan juga karbohidratnya mungkin yang kalau mau kompleks di sahur, tapi untuk nanti berbuka kita pakainya karbohidrat yang simple gitu, yang mudah dicerna. Dan juga sertai dengan buah dan sayuran itu jangan sampai terlupakan gitu ya. Usahakan semua makan sahur menjelang kan misalnya kalau pasien DM tuh cepet lapar ya, karena lapar terus kayak bawaannya gitu ya. Mungkin kalau yang pernah ngelihat keluarganya pasti ngelihat kalau misalnya pasien-pasien DM tuh cepat lapar, cepat haus gitu ya. Jadi memang itu usaha effort sekali gitu untuk bisa berpuasa saya yakin. Jadi dengan salah satu tekniknya ya kita sahurnya mendekati waktu imsak. Jadi di penghujung seperti sunnah Rasulullah SAW kita makan di penghujung dini hari itu misalnya kalau di saya kan jam 4:30 ya, 4:30 jadi sahurnya jam 4:10, 4:15 biar tenaganya lebih buat ke depan gitu ya. Oke, terakhir kesimpulan next. Oke. Jadi puasa balik lagi ke kenapa kita mesti tahu ya. Jadi puasa itu adalah salah satu ibadah wajib umat muslim dan pasien DM bisa mengusahakan untuk tetap berpuasa dengan mempersiapkan dirinya dari sejak 1 sampai 2 bulan sebelum bulan puasa datang. Dan risiko komplikasi akut yang perlu diketahui oleh pasien DM yaitu hipoglikemi, hiperglikemi, ketoacidosis diabetikum, dehidrasi, dan trombosit. Ini maaf yang poin ketiga, saya malah ngulang. Ya, jadi intinya memang pasien DM ketika dia memang dikategorikan risiko yang rendah atau sedang, mungkin dia bisa diusahakan untuk berpuasa. Jadi kita tetap motivasi, tetap untuk beribadah, tapi jangan lupa yang aman, itu yang penting ya. Mungkin sekian dari saya, penutupnya mungkin di terakhir. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang ingin menggunakan layanan RSR, bisa scan ini atau di foto di sini, atau nanti dibagiin ya sama teman-teman dari panitia, bisa menggunakan ini atau disebarkan, karena ini gratis ya. Jadi teman-teman yang memang janjian dulu ya sama nakesnya, jadi nanti insya Allah teman-teman bisa menggunakan ya cari nggak perlu pakai aplikasi tapi bisa langsung kontak WA by WA. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan agak rame mak-mak ya saya ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rina Mardiana, nurse dari RSR Lapar Sehat. Mungkin nanti sebelum kita masuk ke si tanya jawab, langsung saja ke materi terakhir. Ini dibawakan oleh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, yaitu Dr. Budi Darmono Tulaka, spesialis penyakit dalam. Kepada dokter, saya persilahkan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Dekan Fakultas Masyarakat Dr. Nurdin Rahman, Nurse Rina Mardiana, perawat di RSR virtual. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sudah dilibatkan dalam sesi di hari ini. Ya, ini pertama kalinya mungkin saya bergabung di RSR. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi saya percayakan hari ini untuk berbicara tentang sehat dan bugar selama puasa. Kira-kira tips dan trik kali ya bagi penderita diabetes itu apa saja. Oke, slide. Oke, ini mungkin kurikulum vitae singkat. Oke, slide.
Slide. Oke, jadi mungkin sekedar informasi saja apa sebenarnya puasa. Jadi puasa itu secara umum itu kegiatan yang dinilai secara sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan dan minuman atau bisa salah satu, kemudian dari perilaku buruk atau hal-hal yang berpotensi dapat membatalkan puasa. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam ajaran Islam puasa Ramadan itu merupakan suatu ibadah ya yang masuk dalam rukun Islam. Oke, slide. Slide. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa puasa itu penting? Jadi, selain puasa itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Muslim, nah ternyata banyak manfaat dari berpuasa itu, seperti ya tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ya, dengan nurse tadi. Jadi, selama puasa, ternyata pertama, tubuh kita itu akan mengalami perubahan metabolisme, sehingga terjadi peningkatan sensitivitas insulin. Jadi, insulin kita dalam tubuh itu jadi. Dan yang kedua, ternyata puasa itu memicu proses autofagi. Nah, ini autofagi ini adalah proses di mana sel-sel tubuh itu akan membersihkan diri dari zat-zat berbahaya, bahkan sel-sel yang mati. Ini ada penelitian terbaru dari di, di Jepang ya, mengatakan bahwa ternyata dengan berpuasa itu, puasa lebih dari 8 jam, ternyata itu manfaatnya ternyata baik bagi sel-sel di dalam tubuh ya, karena akan ada proses regenerasi yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ternyata puasa itu juga dapat membantu dalam manajemen berat badan ya. Jadi dapat membuat berat badan kita menjadi lebih ideal sebenarnya. Nah, ada juga penelitian yang dilakukan dari USC itu dinyatakan bahwa ternyata puasa itu berdampak juga untuk menyegarkan kulit karena tadi ya berhubungan tentang proses regenerasi sel-sel tadi. Kemudian orang-orang yang berpuasa memiliki umur yang panjang. Dan yang ternyata mereka yang puasa waktu hidupnya lebih panjang dibandingkan yang tidak ya. Itu penelitian hingga usia 100 sampai 120 tahun. Oke, slide. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah puasa ini aman tidak bagi pasien-pasien yang menderita diabetes? Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya di awal bahwa pasien-pasien yang diabetes ini dapat menjalani puasa ya. Cuman memang harus diketahui bahwa ada risiko-risiko yang tidak diinginkan ya, seperti tadi dehidrasi, kemudian ada hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis sampai trombosis. Nah, sebagian besar sebenarnya pasien-pasien diabetes ini dapat menjalankan puasanya sampai mereka yang memiliki risiko yang tinggi seperti yang dijelaskan nurse tadi. Nah, oleh sebab itu pasien ini wajib mengetahui, wajib diberikan edukasi bagaimana sebenarnya proses yang mereka harus lewati ketika berpuasa. Slide. Nah, terkait hal-hal yang perlu diberikan edukasi kepada pasien-pasien yang menderita diabetes, itu yang pertama adalah terkait penyesuaian nutrisi maupun aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah pengaturan dosis obat-obatan yang dikonsumsi selama bulan Ramadan. Kemudian ketiga adalah bagaimana kita pantau gula darahnya. Dan yang keempat adalah kapan seorang pasien ini harus membatalkan puasanya. Slide. Nah, jadi yang pertama terkait kebutuhan nutrisi maupun cairan selama bulan puasa. Nah, dalam prosesnya nanti kebutuhan kalori harian itu sebenarnya 1.200 sampai 2.000 kilokalori. Dengan distribusi makanannya itu ada sahur ya 30 sampai 40%, kemudian berbuka 40 sampai 50% dari total kalori. Bagi yang tidak bagi yang suka ngemil itu ada cemilan sehatnya 10 sampai 20% dari total kalori. Nah, komposisi nutrisi ini seperti yang disampaikan tadi sama Prof, bahwa karbohidrat yang dianjurkan dikonsumsi ketika
seorang pasien diabetes itu berpuasa adalah karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah, ya. Agar kenapa? Agar proses metabolisme dalam tubuh itu menjadi lebih lambat sebenarnya, pemecahan glukosanya. Kemudian proteinnya tetap dipenuhi ya 20-30%. Kemudian ada lemaknya juga ya 30-35%. Nah, ini yang wajib dihindari sebenarnya bagi mereka yang berpuasa adalah pertama, makanan yang tinggi kadar gulanya atau minuman yang manis serta kafein seperti kopi. Slide. Nah, kalau minum bagaimana? Kalau cairan yang dibutuhkan itu adalah 30-50 cc per kilogram berat badan, ya. Tapi memang harus hati-hati pada pasien-pasien yang sudah memiliki komplikasi di ginjal maupun pasien yang memiliki komplikasi di jantung, ya. Nah, minum air ini wajib ya ketika berbuka maupun ketika sahur. Nah, harus dihindari minuman-minuman yang berkafein karena ternyata kafein ini dapat menyebabkan diuretik. Jadi akan membuat seseorang itu sering kencing. Nah, kalau sering kencing otomatis mudah terjadi dehidrasi. Ya. Kemudian harus dihindari pula minuman-minuman yang banyak mengandung gula seperti sirup ataupun jus kalengan dan sebagainya. Slide. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik selama berpuasa? Sebenarnya aktivitas fisik selama berpuasa itu pasien-pasien dengan diabetes ini bisa melakukan aktivitas fisik seperti biasa. Kalau pertanyaannya, bisa tidak dok kalau olahraga? Nah, kalau olahraga itu bisa ya, tetap bisa dilaksanakan, tapi pilihan olahraganya itu yang harus lebih selektif. Contohnya olahraga ringan ataupun sedang itu dapat dilakukan setelah berbuka atau pada pagi hari sebelum misalnya sahur. Kemudian yang kedua, hindari olahraga yang berat sebelum berbuka untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Kemudian ini yang paling penting sebenarnya. Sholat tarawih itu perlu dilaksanakan ya. Jadi kalau masih ada yang malas-malas ikut sholat tarawih, tolong diedukasi lah supaya wajib ikut sholat tarawih. Karena ternyata sholat tarawih ini termasuk dari aktivitas fisik yang bermanfaat. Karena akan ada aktivitas fisik yang teratur seperti rukuk, berlutut maupun ketika proses bangunnya. Slide. Nah, ini mungkin yang perlu diedukasi kepada pasiennya bagaimana penyesuaian obat-obat diabetes yang oral yang diminum selama Ramadan. Jadi pilihannya ini seperti kasih contoh saja ya, seperti regimen dari sulfonylurea ya, glimepirid, glibenclamid ya, ataupun glikuidon. Sebelum Ramadan ya, itu 1 kali sehari ataupun dapat diberikan 2 kali sehari. Tapi ketika Ramadan hanya diberikan saat buka puasa saja. Ya. Hanya diberikan buka puasa saja 1 tablet. Untuk yang mengkonsumsi 2 tablet, maka diberikan 1 tabletnya itu saat buka puasa, setengah tabletnya itu diberikan pada saat sahur. Ya, jadi diberikan penyesuaian dosis bagi mereka yang menjalani puasa ketika Ramadan. Nah, kalau metformin sama juga ya. Jadi kalau metformin ini dianjurkan adalah bagi mereka yang minum obat misalnya paling sering kan diberikan 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Jadi sebelum Ramadan dikonsumsi 3 kali sehari, tapi saat Ramadan itu diubah. Jadi 2 tablet dapat diminum saat buka puasa, kemudian 1 tablet itu dapat diminum ketika sahur. Ya, slide. Ini sama juga terkait dengan dosis-dosis pemberian obat-obatannya ya. Jadi prinsipnya adalah pengobatan dengan oral ini kita split. Jadi yang dosisnya misalnya 3 kali sehari, jadi itu lebih banyak dosisnya ketika dia berbuka. Sedangkan untuk ketika sahur itu hanya diberikan 1 dosis saja. Slide. Nah, ini penyesuaian obat diabetes dengan injeksi. Jadi kita tahu bahwa obat-obatan diabetes itu ada yang diminum, ada pun yang diinjeksi ya, insulin. Nah, kalau insulin, kita kasih contoh saja ini seperti golongan yang prandial ya, yang aspart. Jadi kalau sebelum Ramadan itu diberikan 2-3 kali sehari ya, tergantung dari besaran makannya. Nah, saat Ramadan ketika buka puasa, maka dosis yang diberikan itu adalah dosis yang maksimal.
dan ketika dia makan sahur itu diturunkan sampai 50% ya untuk insulinnya. Jadi ini dosis yang dapat diberikan bolus ya untuk injeksi bolusnya pada pasien-pasien yang biasa menerima 3 kali suntikan. Kemudian ada lagi kalau pasien-pasiennya nih disuntikan misalnya coba slide. Sorry, balik lagi. Nah, ini dia. Kalau insulin basal yang biasanya disuntikan sebelum tidur atau sekali sehari ya. Jadi disuntikannya itu sekarang eh, dosis paginya itu disuntik saat berbuka ya. Adapun ketika makan sahur itu kalau ada dosis yang sore ataupun malam ya yang diberikan sebelum Ramadan, maka ketika puasa Ramadan ini disuntikan dia di saat sahur dan sama pertimbangannya itu selalu dikurangi dosis suntikan ketika diberikan saat sahur itu 20 sampai 50%. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, slide. Nah, sedangkan untuk pemantauan glukosa mandiri, seperti yang dijelaskan tadi, mungkin ini berdasarkan konsensus yang dikeluarkan, jadi pemantauan glukosa darah mandiri pada pasien-pasien yang menderita diabetes pada saat puasa, seperti ini. Jadi yang pertama sebelum sahur, kemudian pagi hari, kemudian siang hari, sore hari sebelum berbuka, 2 jam sesudah berbuka, ataupun saat mau tidur. Dan yang paling terakhir adalah ketika kapanpun saat merasa ada keluhan, ya, ada keluhan seperti misalnya pusing, ya, mual muntah seperti itu. Ya, jadi ini pemantauan glukosa darah mandiri yang dapat dilakukan pada pasien-pasien yang menderita diabetes. Slide. Oke. Kapan kita harus membatalkan puasa? Nah, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Prof. bahwa kita dapat membatalkan puasa itu ketika pertama ada keluhan nih. Kemudian ketika dicek ternyata gula darahnya itu kurang dari 70 atau ketika hipoglikemi. Maka bisa dibatalkan puasanya. Atau terjadi hiperglikemi, ya, kadar gula darah lebih dari 300. Nah, ini harus dicek kembali, dipertahankan bahwa optimalisasi dari gula darah itu ya, ini cek kembali dalam 1 jam bila gula darah itu antara 70 sampai 90. Jadi seharusnya gula darahnya harus di bawah 200. Kemudian ada gejala hipoglikemi seperti gemetar, kemudian berkeringat dingin ya, pusing. Ada gejala hiperglikemi seperti sering merasa haus ya, lemas, mual maupun muntah. Kemudian ada gejala-gejala dehidrasi seperti mulut kering ya, pusing, kelelahan yang berat. Ya, kemudian ada juga munculnya komplikasi akut seperti ketoasidosis. Oke, slide. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah pertama, pasien DM tipe 2 itu, pasien diabetes, itu dapat berpuasa. Tentu saja dengan syarat-syarat evaluasi ataupun penyesuaian dari pola hidup maupun pola konsumsi obat-obatannya. Kemudian pasien-pasien DM yang ingin berpuasa itu wajib diedukasi terkait pola makan, ya, hidrasinya, kemudian aktivitas fisiknya maupun pemantauan gula darah. Yang ketiga adalah konsultasi dengan dokter ya, paling penting sebelum memulai puasa, apalagi bagi mereka yang menggunakan insulin, karena penggunaan insulin itu sangat berpotensi menyebabkan terjadi hipoglikemi. Serta yang terakhir adalah jika ada tanda-tanda bahaya, maka puasa itu harus dibatalkan untuk tetap menjaga kesehatan pasien. Oke, slide. Ini referensinya, slide. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya demikian. Baik, terima kasih banyak dokter atas pemberian materinya. Jadi untuk pemberian materinya ini tadi sudah berupa tips-tips dan bagaimana ada komplikasinya. Nah, mungkin di akhir acara ini kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi juga bersama dengan para narasumber. Nah, untuk kepada para partisipan, para kakak-kakak koas, dan para teman-teman mahasiswa, jika ingin bertanya mungkin kita boleh buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin boleh raise hand jika ingin bertanya.
Mawar sibuk ngabuburit kayaknya ini. Iya dok, sepertinya karena sudah mau menjelang buka puasa ini dok. Oh, mungkin kepada adik-adik juga ternyata ada adik-adik 24 di sini yang mau bertanya, entah itu pengalaman atau mungkin mau sekalian konsul karena di sini sudah dengar, sudah ada dokter penyakit dalam, sudah ada prof juga. Mungkin lebih ini lagi kalau enggak apa-apa pertanyaannya apapun, pokoknya mau bertanya silahkan, mau konsul juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Mungkin pertanyaan untuk mungkin Dr. Budi atau Prof ya atau Ibu Rina ya boleh menyesuaikan aja. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan materi yang sudah sangat baik dibawakan kepada pemateri pemateri handal kita. Mungkin terkait dengan DM Bapak Ibu Dokter. Mungkin kalau misalnya ada obat-obatan, mungkin khusus dokter Budi mungkin yang lebih tepat. Obat-obatan yang di luar dari obat-obat diabetes mellitus, dok. Kira-kira bagaimana pengaturan konsumsinya? Demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Mungkin langsung saja saya persilakan ke dokter Budi. Baik, terima kasih Dokter Mira untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada obat-obatan yang paling sering kan obat apa ya, obat kronis mungkin ya. Jadi kalau misalnya obat kronis yang diminum biasanya 3 kali 1 sama ya. Misalnya ini nifedipin nih, biasa dosis nifedipin kan diminum 3 kali 1 atau dosis ISDN yang diberikan misalnya diberikan 3 kali 1. Prinsipnya sama. Jadi dikonsumsi itu pada sahur 1 kali ya. Kemudian pada berbuka itu bisa eh, 20-50%-nya. Jadi bisa bisa minum 2 tablet atau bisa minum saja hanya 1 tablet. Nah, tergantung kondisinya sambil dievaluasi. Kalau memang terkontrol dengan obat-obatan misalnya yang diminum 2 kali, terkontrol hanya minum 1 pada saat eh, sahur dan 1 pada saat berbuka, it's okay dilanjutkan saja. Tapi kalau misalnya memang belum terkontrol dengan dosis seperti itu, maka perlu ditambahkan dosisnya itu lagi sebelum pasiennya tidur. Mungkin itu, dok. Terima kasih dok. Ya, Pencerahannya. Baik, terima kasih banyak dokter Budi. Terima kasih banyak juga dokter Miranti. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari kakak koas ataupun mahasiswa. Mohon maaf, saya mohon izin bertanya, apakah bisa? Baik, ya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya lebih mungkin bertanya kepada Dokter Budi. Mohon izin dok, saya mohon izin bertanya dok. Ini misalnya dengan dia sudah berpuasa ini dok, ternyata gula darahnya itu ternyata selama puasa terkontrol. Apakah dia itu masih perlu melanjutkan obat gulanya atau bisa diberhentikan seperti itu dok? Atau harus tetap mengonsumsi obat gulanya? Mohon untuk arahannya dokter. Terima kasih dokter. Ya, baik kepada dokter bisa langsung menjawab dok. Oke, terima kasih Nobel. Ya, ini koas internaku ini, Mawar. Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalnya gula terkontrol nih, sudah puasa, perlu nggak lanjut minum obatnya? Jawabannya adalah perlu tetap diminum. Tinggal diminum atau disuntikan ya. Tinggal dosisnya itu yang disesuaikan. Karena kadar gula dalam tubuh memang itu akan terkontrol ketika kita berpuasa, ya. Ketika kita modifikasi gaya hidup, dengan ketika kita mengkonsumsi obat-obatan. Tapi prinsipnya adalah
orang dengan diabetes ataupun orang dengan hipertensi itu wajib minum obat seumur hidup. Dari konsensus tadi pun yang kita jelaskan, di situ tidak ada tabel di mana tidak minum obat begitu. Ya, justru di situ tetap minum obat, hanya dosisnya saja yang kita sesuaikan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Mungkin itu tadi Kak jawaban dari Dokter Budi. Apakah masih ada pertanyaan Kak? Mohon maaf, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih dokter dengan pemahaman. Baik, terima kasih. Mungkin tadi Kak Gina dari Lapor Sehat tadi ada Aisen juga. Mungkin saya langsung persilahkan saja. Iya, terima kasih Mawar atas kesempatannya. Terima kasih Dokter Budi, Prof. Nurdin, dan Narsrina atas materi yang sangat inspiratif sekali untuk sore hari ini. Jadi pertanyaan saya, kebetulan saya orang tua itu memiliki riwayat diabetes. Nah, pertanyaan saya mungkin untuk dokter ya, jika apa kadar diabetesnya itu sudah terkontrol, apakah sudah apa pantangan-pantangan makanan yang sebelumnya memang harus dihindari total itu bisa dikonsumsi kembali atau bagaimana dok? Dan pertanyaan untuk Prof dan Nurse juga terkait dengan buah-buahan yang dikonsumsi selama puasa karena saya lihat di beberapa konten kesehatan itu ada beberapa penjelasan dari dokter yang menjelaskan kalau ada beberapa jenis buah yang kadar gulanya tinggi, Prof. Nurse. Nah, kalau seperti itu, apakah masih aman untuk penderita diabetes atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Gina. Mungkin langsung saja yang pertama dulu kepada Dokter Budi untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gina. Jadi kalau terkontrol makanannya bagaimana nih? Nah, kalau saya prinsipnya sama kayak Nurse Rina, nggak pernah mau larang-larang. Intinya begini, setiap makanan itu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan segala sesuatu yang kurang pun itu tidak baik, ya. Prinsipnya itu. Memang prinsipnya kalau orang-orang penderita diabetes itu karbohidrat yang harus memang dikurangi, ya. Kalaupun memang misalnya Bapak nih sekarang, Bapaknya Mbak Gina nih enggak makan nasi putih. Sekarang misalnya dengan gula darah yang terkontrol, boleh tidak makan nasi putih misalnya ya? Jawabannya boleh, boleh-boleh saja. Tapi jangan makan satu bakul Mbak Gina, ya. Makannya itu ya berarti setengah piring, ya kurang lebih seperti itu. Prinsipnya sih seperti itu. Jadi kalau saya mengedukasi pasien-pasienku yang menderita diabetes itu selalu terserah mau makan, suka makan apa, yang penting harus tahu bahwa tidak boleh berlebihan. Dan obat-obatannya itu wajib dikonsumsi atau insulinnya itu wajib disuntikan. Karena saya punya pasien nih, pindah-pindah dokter selama ini. Akhirnya ketika ke saya, pasiennya itu senang karena saya nggak larang makan apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang pasiennya itu ya tiap bulan datang kontrol. Seperti itu. Jadi sama dengan Barina tadi, nggak larang-larang sih. Yang penting tahu aja bahwa kalau makan karbohidrat lebih banyak, otomatis kadar gula dalam tubuh itu juga pasti akan meningkat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Budi. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua tadi boleh dijawab kepada Prof dulu, Prof Nurdin. Kepada Prof saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Gina. Ya, saya kira sudah ada arahan tadi bahwa sedapat mungkin kita mengonsumsi bahan pangan yang indeks glikemiknya lebih rendah ya. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Dokter Budi, bahwa kita perlu memperhatikan jenis dan jumlah. Jenisnya ini kita memilih bahan pangan yang rendah indeks glikemiknya, dan juga porsinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, kalau dari jenis buah tadi, ya saya kira ini akan berbeda dari segi kematangan ya. Semakin matang suatu buah-bahan itu hubungannya dengan tingginya indeks glikemik. Walaupun ada juga buah-bahan yang memang relatif rendah ya. Contoh apel itu disarankan untuk itu karena indeks glikemiknya rendah. Pisang juga kalau bisa jangan terlalu matang. Ya lebih bagus kalau dibuat sayur yang masuknya pisangnya masih mentah tapi dibuat sayur dan sayurnya tidak pakai santan lagi.
yang bening saja. Saya kira itu lebih direkomendasikan ya. Ya, termasuk juga kalau pisang sudah terlalu matang juga, saya kira sudah manis juga ya. Jadi ini sekaligus dilihat dari kematangan dari suatu buah-buahan. Ya, saya kira lengkap sekali hari ini ya. Saya kira sudah komprehensif. Ada hubungannya dengan bagaimana supaya orang diabetes itu bisa berpuasa, mengatur pola makan, gaya hidup, dan juga saya kira Pak Dokter juga sudah menyampaikan mengenai obat-obat yang diperlukan ya. Dan dosisnya tergantung dari eh, bagaimana keparahan daripada kadar gulanya. Saya kira demikian, Mbak Mawar. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin lanjut ke Nurse Rina. Iya, makasih ya Mbak Mawar. Jadi udah banyak dijelaskan ya sama dokter sama dan Prof. Nurdin. Mungkin yang jadi perhatian itu kan kurma ya. Jadi sebenarnya kurma itu buah ya. Cuman yang perlu perhatian ini saya nambahin aja sedikit. Ada kurma-kurma yang dilapisi sama gula. Nah itu bahaya ya. Jadi jangan sampai, oh iya kurma nggak apa-apa, 3 ganjil gitu misalnya. Nah ini yang perlu diperhatikan, kurma yang dimakan itu kalau bisa bukan kurma yang dilapisi gula gitu. Terus yang berikutnya, bisa juga ganti buah-buah yang memang nggak manis, nggak terlalu manis atau cenderung asam kayak stroberi, alpukat ya. Alpukat tuh saya kalau di sini kan biasanya dikasihnya kental manis ya kalau di Indonesia ya. Atau dikocok sama apa namanya yang coklat ya gitu ya. Nah itu sebenarnya bagusnya jadi sayur gitu. Saya suka salad gitu jadi alpukat tuh bagusnya malah di salad buat jadi lemak baik gitu. Terus juga bisa sama buah-buah kaleng. Jadi, nah ini sebenarnya buah fresh selama dia raw tuh maksudnya dikupas atau dimakan langsung gitu ya, yang masih atau bahkan yang dipetik itu juga paling bagus itu ya. Cuman kan nggak mungkin ya kita nunggu metik kalau makan ya. Cuman ini yang perlu diperhatikan adalah justru yang berubah jadi es buah. Kayaknya itu yang perlu diperhatiin ya, dibanding dengan buahnya sendiri gitu. Karena buah jelas memang punya fruktosa ya, tapi selama tadi yang dokter Budi sampaikan, ya selama itu kita kontrol nggak terlalu banyak, itu nggak masalah insya Allah kalau buah-buahan. Tapi ya tadi, kalau buahnya udah berubah wujud jadi es buah, terus bergabung bersama gula-gula itu, nah itu yang justru jadi masalah. Mungkin bisa nyicip sesendok, 2 sendok gitu ya, jangan satu satu galon gitu ya, jangan misalnya atau satu bakul mangkok gede gitu jangan. Tapi kalau misalnya ya tadi saya ingin memanusiakan pasien ya, jadi ya bolehlah sekali icip sesendok gitu biar ngerasain aja oh ya udah nih terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya pasien-pasien itu dilarang, dia bakal balas dendam. Jadi kayak tadi mungkin pasiennya seneng lah dokter Budi ya jadi balik lagi gitu ya, karena memang secara naur ya kita tuh nggak seneng dilarang. Siapa sih orang, gue mau makan makan suka-suka gue gitu istilahnya, mulut-mulut saya gitu ya. Tapi eh, ya kita penuhi itu keinginan itu gitu, apa hasratnya. Tapi ini ya Pak, hanya segini. Nanti dia bisa mulai mengukur gitu. Oh iya ternyata aku boleh nih nikmatin buah ini, tapi oh ternyata ini cuma 2-3 sendok misalnya es buah kayak gitu. Jadi pada prinsipnya seperti itu sih Mbak Gina ya. Jadi yang diperhatikan kalau bisa buahnya memang buah yang tidak jadi es buah gitu ya. Jadi kalau bisa yang bentuknya asam, jeruk, stroberi, alpukat, terus mungkin yang banyak airnya kayak apel, pir itu juga bagus gitu ya. Yang tinggi fruktasanya biasanya mangga, tapi alhamdulillah sekarang bukan musim mangga, jadi nggak bisa beli mangga ya. Jadi mungkin sedikit bisa yang buah-buah yang lain. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak, Nurse Rina. Mungkin itu jawaban dari para narasumber. Kepada Mbak Gina bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah ada 3 pertanyaan, tapi jika memang masih ada lagi yang ingin bertanya, mungkin boleh kami persilahkan untuk 1 orang lagi. Kalau masih ada yang ingin bertanya lagi. Izin boleh. Baik, iya Pak, silakan Pak. Dr. Muhsin dari Gorontalo, dari Manado. Siap-siap, Oke, Prof. baik. Ya, luar biasa ya materinya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. sumber yang saya hormati luar biasa hari ini dalam eh, menunggu buka puasa ya. Saya hanya ingin konfirmasi saja tentang obat tadi ya.
Kalau tentang makanan saya kira kita sudah paham seperti apa yang disampaikan Prof. Nurdin karena kita latar belakangnya orang gizi juga. Saya cuma kepingin menanyakan tentang mempertegas tentang obat tadi sama dokter tadi. Penggunaan metformin tadi itu. Disarankan untuk karena 3 kali sehari dalam ketika berbuka itu harus 2 kali. Dua tablet berarti kan 1000 miligram ya, dok. Kira-kira seperti itu. Apakah itu tidak berbahaya untuk apa metabolisme ginjalnya? Karena berlipat gitu loh. Apakah kita harus mengejar jumlah 3 kali sehari, 1 kali 3 kali itu? Apakah saya kira normal aja karena kan yang di metformin itu intinya kan hanya apa mencegah saja supaya tidak ada peningkatan gula darahnya. Kalau dia konsumsinya cuma satu aja 500 miligram tidak ditambah lagi tidak menjadi 2 tablet, kira-kira bagaimana itu dokter? Ya, karena kalau pada kondisi orang yang diabetes yang hiperglikemianya itu kan sangat-sangat riskan juga dengan obat gitu. Itu yang. Tapi untuk Prof. Nurdin saya kira luar biasa tadi Pak Prof. Untuk materinya dan saya sangat tertarik ketika eh, apa syarat-syarat untuk sebelum sahur dan sesudah eh, sesudah berbuka itu jenis makanan yang mana yang harus dikonsumsi dan yang menarik bagi saya ketika sahur atau buka tadi itu ya harus menurunkan kadar glukosa artinya tidak banyak minum atau makan yang mengandung gula gitu. Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof tadi itu. Tuh. Dan saya kira puasa ini saya kira salah satu alternatif yang sangat baik bagi pasien DM karena eh, terbatas artinya secara wajib ya itu dia dibatasi untuk konsumsi gitu loh. Dan ada kan puasa Senin Kamis juga kalau tidak salah baca saya di beberapa jurnal itu ya fasting untuk eh, Kamis dan Jumat itu juga baik untuk orang yang sedang mengalami diabetes. Saya kira itu aja dari saya komentar dan mudah-mudahan itu akan memberikan eh, penguatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Prof dan Terima kasih Pak Dr. Muxin. narasumber-narasumber lainnya. Salam dari Manado. Melala ya, kasih. Ya. Oke, langsung jawab ya. Baik, ya. Ya, silahkan dokter. Terima kasih Pak Muksin, salam kawanua kalau begitu. Kebetulan kita juga lulusan Nado. Oh, siap. Ya. Iya. Oh, sama dari Manado. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya satu, bahwa obat-obatan diabetes ataupun misalnya obat-obatan darah tinggi itu prinsipnya itu tidak akan merusak ginjal. Justru dia itu akan memperlambat proses komplikasi di ginjal. Nah, kita harus tahu bahwa penderita diabetes ini itu mother of disease, jadi ibunya penyakit-penyakit. Dalam jangka waktu 5 tahun itu akan banyak komplikasi yang ditimbulkan karena penyakit diabetes. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana dok kalau misalnya metforminnya kita minum 1 kali sehari saja itu cukup atau tidak? Prinsipnya cukup sebenarnya kalau gulanya itu terkontrol. Nah makanya itu diajarkan sama pasiennya. Kalau misalnya memang dia selama ini minum 3 kali sehari nih, kemudian dia setelah berpuasa gulanya itu normal-normal saja dan memutuskan untuk minum 1 kali sehari ketika sahur ataupun ketika berbuka, apakah bisa? Jawabannya bisa dengan catatan bahwa gulanya itu terkontrol. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya dia 3 kali sehari nih, minum pagi minum sahur 1 tablet, kemudian ketika berbuka itu minum 2 tablet, itu tidak apa-apa, jawabannya tidak apa-apa. Bisa di split sebenarnya, diminum ketika berbuka 1, kemudian misalnya setelah sholat tarwih ataupun setelah sebelum tidur 1 biji lagi. Mungkin itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Muksin. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya, sudah cukup untuk jawabannya. Terima kasih, Mbak ya, Mbak Mawar, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin ini sudah cukup juga mengingat waktu sudah lewat 17.24 waktu Indonesia Tengah, sudah mendekati waktu berbuka puasa. Mungkin sesi tanya jawab bisa kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada waktu lagi ke depannya bisa diadakan lagi webinar. Mungkin juga lebih bagus kalau webinarnya diadakan secara offline ya. Mungkin kalau dari saya sebagai moderator sangat mengapresiasi sekali kepada profesor yang sudah menyempatkan untuk membawakan materi, ada Dr. Budi juga, spesialis penyakit dalam, dan juga ada Nurse Rina Mardiana. Nah, di sini mungkin semoga kita semua mendapat hal-hal penting yang harus kita implementasikan, apalagi kita masih muda, jadi masih ada waktu buat mengatur ke depannya harus bagaimana. Jadi kalau dari saya mungkin terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah join, kakak koas, dan para dokter. Mungkin kalau misal ada kurang, mohon maaf. Dan kalau ada lebihnya itu pasti datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Eh, Mbak Rina. iya, Dokter Prof. Baik, izin tangkap layar dulu. Screenshot, apakah boleh, Dok? Prof? Boleh, Nurse? boleh. Baik, saya Silakan, izin Mbak. screenshot. Baik, mungkin yang lain teman-teman mahasiswa juga boleh ikut on cam. Baik, kita tunggu dulu teman-teman yang lain on cam. Oke. Baik, ini saya izin screenshot. Layar pertama, 1, 2, 3. Baik, layar kedua, 1, 2, 3. Baik, layar ketiga. Oke, baik. Di sini sudah selesai. Mungkin nanti dokumentasinya saya kirimkan di grup, saya kirimkan juga kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak, Mbak Mawar. Nurse. Ya, Sama-sama, Mbak Mawar, Prof. Nurdin, terima kasih, Terima kasih, Prof. Dok Budi, Mbak Rina, Ya, terima kasih. Budi. Ya, Terima kasih, sama-sama, Dokter Prof. Budi. terima kasih, Prof. Terima Prof, kasih, Dokter Prof Budi. Nurdin, salam dari ibu saya, Prof. Terima kasih, Iya, Prof. salam kembali, Siap, Dokter siap, Budi. Prof, Prof. terima kasih. Ketemu di buka puasa, Prof. Oh, insya Allah ya. Oh, Pak Ketua Mendoi buka puasa, Pak Masih Jamal. Sarjana Kes mas ini. Ada undangan ini dari mahasiswa S2 ini. Ya, nanti saya ke Ya, sana. Dewe. Salah. Iya, Prof. Di Terima pada Dr. kasih. Muslim. Dari awal juga tadi, Prof. Iya. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi mohon izin live dulu, Dokter Budi. Izin Semuanya live. Anda Mawar. Ya, terima kasih. ya baik, Dan Prof. semua adik-adik Terima kasih, mahasiswa, Prof. dosen kedokteran. Izin di stop record dan di live ya.